berdasarkan dunia semua masing-masing pimpinan kalian menyiapkan anggota. Pimpinan upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara mengambil tempat. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih dimulai Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Pembina Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah membantu kita, marilah sejenak kita mengingat kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Pembina Upacara dan diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah berwakil. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan jadi siswa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka kedaulatan dan setia manusia musnah karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan telah sepatah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan untuk gerbang kemerdekaan negara mereka yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas
Kami siswa dan siswi MTSN 2 Indra Kiri Sujadi. Satu. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat dan nasab. Tiga. Belajar dan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. Empat. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat Perguruan Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Indra Kiri, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Indra Kiri, Bapak Kepala Tata Usaha beserta staf, Bapak Ibu Wakil Guru, serta siswa-siswi yang Ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita kembali bisa melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin seperti biasanya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhir kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dibanggakan, pertama diucapkan terima kasih kepada petugas upacara hari ini yang telah melaksanakan upacara dengan cukup baik. Semoga bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi pada kesempatan berikutnya dan oleh kelas-kelas lain. Pada kesempatan kali ini, ingin mengajak kita mengenai hikmah dari sebuah kisah. Ada sebuah kisah seorang murid bertanya kepada guru, "Wahai guru, manakah yang lebih baik di antara dua orang?" Orang pertama memiliki hati yang sangat baik, kemudian suka menolong, akan tetapi dia sering melalaikan perintah Allah seperti melaksanakan sholat tidak pernah, kemudian tidak pernah puasa, tidak pernah zakat dan lain sebagainya. Dan orang kedua adalah orang yang
berzikir, sedang sholat, berpuasa, berzakat. Akan tetapi hatinya busuk, hatinya kita berburuk sangka, kita iri, kita benci dan tidak suka dengan orang lain. Manakah yang lebih baik di antara dua orang itu? Kemudian sang guru menjawab, orang yang pertama baik karena bisa saja dia akan mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian dia bertobat, lalu dia melaksanakan ibadah sebagaimana seorang ahli ibadah, maka lengkaplah dengan dunia. Insya Allah dia akan menjadi orang yang ahli hidupnya husnul. Begitu juga dengan orang kedua termasuk orang baik, karena bisa saja di akhir hidupnya dia akan mendapatkan hidayah, kemudian dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik, dia harus berbaik sangka kepada orang lain, kemudian dia memperbaiki hatinya sehingga akhir hidupnya juga husnul khatimah. Lalu sang murid bertanya, yang manakah yang tidak baik itu wahai guru? Yang tidak baik itu adalah kita yang selalu mengoreksi kesalahan orang lain, kita yang lupa mengoreksi kesalahan diri kita sendiri, kita yang sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, tapi kita lupa berbenah terhadap diri kita sendiri. Maka mulai dari sekarang paksalah diri kita untuk jadi baik, karena kita tidak tahu apakah hidayah akan datang kepada kita. Selagi kita sadar, maka paksa diri kita untuk jadi orang baik. Karena Habib Nabil Mustafa pernah berkata, wahai anakku, lakukan kamu bahwa jika kamu ingin tahu apa kerugian besar itu bukanlah ketika kamu gagal dalam proyekmu, gagal masuk sekolah atau kuliah di sekolah impianmu, melainkan adalah ketika kamu melihat surga itu seluas langit dan bumi, tapi tidak ada namamu di sana. Maka dari sekarang sholatlah sholat paksa, tutuplah auratmu walau paksa, jadilah orang baik walau paksa. Karena lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Nah, itu pesannya. Untuk berubah itu sebetulnya mudah, yang susah itu adalah tomat. Maka mulailah untuk berubah dari sekarang, karena jangan menunggu sempurna untuk berubah. Mulai dari sekarang untuk berubah, lalu pelan-pelan untuk disempurnakan. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa belajar, kita bisa memperbaiki diri, kemudian kita bisa introspeksi diri, sehingga orang-orang di lingkungan kita merasa senang dengan keberadaan kita, dan kita bisa membentuk lingkungan dengan keberadaan kita, bukan kita yang dibentuk oleh lingkungan yang tidak baik. Demikian anak-anak pagi ini, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mendengar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Permasalahan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur hingga diri kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahi rasa sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu sehingga kami dapat berguna bagi agama, usaha dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat dan berkah, serta selamatkanlah kami semua dari mara bahaya dan dosa. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepada-Mu kami bergantung dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang bermimpi upacara kepada pembina upacara? Penghormatan ini kepada pembina upacara. Pembina upacara menjaga budaya upacara. Pembina upacara dan program peningkatan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan